tidak ada boldnya, Pak. Ya, pakai italic aja nggak apa-apa. Pakai italic saja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah atur jarak head table dengan header dengan cara sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ya, antara tahun dengan header itu harus ada jarak. Kira-kira yang di sini ini harus ada jarak ya. Harus ada jarak nih yang saya kasih tanda hitam ini itu harus ada jarak. Nah, bagaimana cara mengatur jaraknya antara header dengan antara head table sama header? Pertama itu adalah aktifkan head table kedua dengan menggunakan type tool. Jadi dengan cara ini diaktifkan aja nih, head table kedua dengan menggunakan type tool. Kemudian akses menu window type paragraph hingga muncul paragraph palette. Window, ada type, kemudian kita pilih paragraph. Nah, nanti akan muncul ini namanya paragraph palette nih. Isi nilai pada space after paragraph sesuai kebutuhan. Jadi ini untuk mengatur jaraknya itu dengan cara di space after paragrafnya itu ditambah nih nilainya. Sampai sesuai dengan jarak yang kita butuhkan, misalnya 10 poin. Sampai di sini jelas? Jadi jangan menggunakan enter ya. Jangan menggunakan enter. Sampai di sini jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Jadi atur jarak head table dengan header dengan cara sebagai berikut. Nah, aktifkan head table kedua dengan menggunakan type tool, akses menu window, type paragraph hingga muncul paragraph palette. Kemudian isi nilai pada space after paragraph sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang ke-14, aktifkan header dan body table, atur jarak antar baris agar lebih longgar ya, dengan menggunakan leading. Caranya sebagai berikut. Jadi, aktifkan header dan body table, atur jarak antar baris agar lebih longgar dengan menggunakan leading. Caranya itu sebagai berikut. Ini misalnya ya, ini saya aktifkan nih. Saya aktifkan, kemudian gunakan karakter ya, kita gunakan leading. Leading itu adanya di menu window, type, karakter, hingga muncul seperti ini nih. Hingga muncul seperti ini. Ini namanya mana karakter, window, esensial. Kita panggil window type karakter. Nah, ini kira-kira ini nih. Jadi diatur leadingnya nih di sini. 14 atau ditambah lagi jadi 16 gitu ya. Silakan. 16 cukup. Misalnya 16 poin misalnya. Supaya jaraknya itu lebih kelihatan. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi isi nilai pada leading sesuai kebutuhan. Untuk memudahkan dalam proses membaca atau untuk meningkatkan readability dan legibility, serta untuk menambah estetika pada tabel, perlu juga ditambahkan highlight atau garis pada tabel. Jadi kalau misalnya kita kepengen tabel kita itu gampang dibaca gitu ya. Tabel kita itu gampang dibaca, kita bisa saja nih kita buat namanya highlight atau garis pada tabel. Nah, caranya bagaimana? Aktifkan rectangle tool. Jadi kita aktifkan rectangle tool seperti ini. Ya, aktifkan rectangle tool. Kemudian buat rectangle tepat di depan header tabel. Jadi
kita buat rectangle tepat di depan header tabel seperti ini. Seperti ini aja ya. Di depan hingga menutupi header ya. Hingga menutupi header. Hingga menutupi header. Sampai di sini jelas?